Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian dengan saya Punanik Marianti pada pembelajaran PAI nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Namun, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa, pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar, itu ada gambar anak-anak yang sedang mengaji bersama guru ngajinya. Bagaimana dengan anak-anak semuanya? Ya, kita semuanya harus juga mengaji. Mengapa? Ketika kita mengaji, tentu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga apabila kita mengaji maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hurufnya saja ketika kita belajar mengaji ya, itu sama dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita mengaji dengan berlembar-lembar atau sampai sehari satu juz nih, Masya Allah itu pasti kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Selain itu juga pasti kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dekat dengan Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah karena turun sesudah Rasulullah hijrah. Ya. Jadi surat Al-Hujurat ini termasuk surat Madaniyah karena turun ketika Rasulullah Muhammad itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Hujurat sendiri artinya adalah kamar-kamar. Surat Al-Hujurat termasuk surat ke-49 dan terdiri dari 18 ayat. Adapun surat Al-Hujurat ayat 13 turun berkenaan dengan orang-orang yang dahulu pernah mencela seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, waktu itu saudara Bilal ini pernah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan, tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan beliau sehingga mencela beliau dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak bisa perhatikan di gambar yang sudah ada di sana. Ya, di situ ada beberapa tanda supaya anak bisa membaca dengan jelas ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita harus memperhatikan makhorijul huruf dan juga membaca hukum bacaan tajwid. Jadi supaya kita membaca Al-Qur'an dengan benar dan baik seperti itu ya, kita harus memperhatikan makhorijul huruf dan juga ilmu tajwidnya seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak bisa simak nggih ayat demi ayat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi apalagi ini mungkin juga ayat yang anak-anak belum begitu mengenal. Jadi ketika kita membaca boleh juga dengan penggalan-penggalan ayatnya supaya nanti kita lancar membacanya ya. Anak-anak bisa sambil menyimak apa yang buku guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Nah, boleh kita dipenggal-penggal dulu ya sampai kita lancar membacanya. Inna khalaqnakum. Sudah? Min dzakarin wa untha. Selanjutnya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Selanjutnya inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, jadi kita bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an perlahan-lahan terlebih dahulu ya, supaya kita tidak asing lagi kayak gitu. Kita bisa membacanya dengan penggalan-penggalan ayat sampai kita lancar membacanya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita sudah membaca surah Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya adalah kita harus mengetahui arti dari surah Al-Hujurat tersebut. Nah, di sini anak-anak bisa simak ada kata per kata ya. Jadi para penerjemah itu ketika mengartikan dari ayat itu diartikannya per ayat terlebih dahulu ya.
Jadi supaya bisa menyatu menjadi satu arti yang utuh itu terlebih dahulu para penerjemah itu mengartikannya dengan kata per kata. Ini juga perlu anak-anak pelajari. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan membacakan artinya secara keseluruhan terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak bisa simak untuk arti dari surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami pesan pokok dari surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu ada tujuannya untuk saling mengenal. Yang keempat, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan yang kelima, semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Kemudian yang ketujuh, ya, Allah sampaikan bahwa meskipun pada saat ini manusia sudah semakin banyak, tetapi kita berasal dari satu keturunan, yaitu dari keturunan Nabi Adam dan juga Bunda Hawa. Seperti itu. Pahami tentang pesan pokok surat Al-Hujurat, ya. Selanjutnya kita akan belajar untuk menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa ketika kita menulis ayat-ayat Al-Qur'an ataupun huruf hijaiyah, ya, itu dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau biasanya kita menulis Latin dari sebelah kiri, tetapi kalau kita menulis Arab itu dari sebelah kanan. Nah, ketika kita menulis, kita harus memperhatikan ya, bagaimana ada huruf yang di atas garis, ada yang di tengah, ada juga yang di bawah garis. Berbeda dengan huruf Latin ya. Kalau huruf Latin kan biasanya di atas garis semuanya ya, paling beberapa yang mungkin harus melewati garis. Tapi kalau huruf hijaiyah harus lebih teliti lagi nih anak-anak. Kemudian ketika kita menulis ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus memperhatikan penulisan titik, penulisan gerigi, dan juga harokat dengan benar. Ada harokat yang letaknya di bawah, ada harokat yang letaknya di atas. Ya, nanti anak-anak bisa sambil berlatih ya, yang namanya menulis hijaiyah, menulis huruf-huruf Al-Quran itu harus terlatih. Jadi nggak satu dua kali langsung bisa ya. Nanti kalau anak-anak ini menulis Al-Hujurat ayat 13 bisa perlahan-lahan, kemudian sudah selesai satu ayat, nanti boleh diulangi lagi bawahnya, diulangi lagi sampai nanti tulisannya menjadi rapi seperti itu. Setelah kita belajar tentang menulis surah Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya adalah menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Masya Allah. Jadi selain tadi ya kita sudah belajar beberapa tahap. Tahap selanjutnya yaitu kita dianjurkan untuk menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Perlu anak-anak ketahui bahwa yang namanya menghafal itu pahalanya luar biasa. Nggih anak-anak, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu nanti di akhirat akan Allah berikan sebuah mahkota. Di mana mahkota itu akan diberikan kepada kedua orang tuanya dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Jadi ayo kita semuanya berlomba-lomba untuk rajin mengaji, rajin menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, anak-anak bisa simak di gambar yang sudah ada ya. Nah, di sini dianjurkan ya berdasarkan buku materi yang guru punya bahwa ketika kita menghafal itu harus perlahan-lahan dan juga berkali-kali ya. Jadi kita boleh nih kalau menghafal nggak langsung satu ayat tetapi boleh dengan penggalan-penggalan ayatnya. Nah, Bu Guru beri contoh ya dari penggalan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Anak-anak bisa ulangi 10 kali sampai 20 kali sampai hafal. Nanti kalau sudah hafal itu baru kita melanjutkan ke penggalan ayat berikutnya sampai nanti benar-benar hafal satu ayat. Jadi
Mari kita yang namanya menghafal itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang ya. Karena apa? Karena kalau kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu pasti dapat pahala. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, ya hari ini sudah selesai pembelajarannya ya, sudah sampai di penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pengurus sampaikan bisa bermanfaat. Pembelajaran pada hari ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang senang untuk belajar Al-Quran dan juga memahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nani, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.